Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan materi pada bab 1 teks berita. Pada semester 1 ini atau pada tahun ajaran ini kita masih menggunakan kurikulum darurat COVID, yaitu kurikulum penyederhanaan dari kurikulum 2013. Pada semester 1 ini kita akan mempelajari tentang teks berita, teks iklan, dan teks eksplanasi. Seperti yang Ibu sudah sampaikan pada pertemuan pertama. Kemudian teks berita, kita mulai masuk pada materi teks berita. Pada pertemuan yang lalu Ibu sudah menyampaikan pertanyaan awal untuk kalian menggali pengetahuan tentang apa itu teks berita. Apa sebenarnya berita itu? Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada bab 1 teks berita yaitu ada 4. Yang pertama, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Kemudian itu untuk pengetahuannya. Yang satu lagi pengetahuannya adalah menelaah struktur dan kebahasaan teks berita. Kemudian untuk keterampilannya, menyimpulkan isi berita dan menyajikan data informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur kebahasan atau aspek lisan, lafal, intonasi, mimik, dan kinesis. Yang pertama, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Seperti yang kalian ketahui, setiap teks itu memiliki unsur-unsur sendiri-sendiri. Baik, ada teks berita, teks deskripsi, teks cerita fantasi, teks narasi, ataupun teks yang lain. Nah, kita masuk pada teks berita. Sebelum masuk ke unsur-unsur, Ibu akan memflashback atau mengkilas balik dari materi pelajaran minggu lalu atau tugas yang sudah kalian kerjakan. Jadi untuk melihat sejauh mana pemahaman kalian atau hasil kalian kemarin dalam menjawab soal. Pengertian teks berita di sini, teks berita adalah teks yang isinya mengenai hal yang terjadi di dunia ini yang berupa fakta dan ditulis di media cetak, disiarkan di radio, ditayangkan di televisi, ataupun diunggah di situs. Kemarin Ibu memberikan pertanyaan, apa bedanya berita dengan teks berita? Ini pengertian dari teks berita. Lalu, kalau berita sendiri itu apa? Berita. Aku mendengar berita, aku mendapat berita. Jadi berita itu apa? Kalau berita itu berarti suatu kabar, suatu informasi mengenai suatu kejadian, suatu peristiwa. Bisa berupa lisan, bisa berupa tulisan. Nah, itu pengertian dari berita. Sedangkan teks berita ada kata teks fokus di sini berarti suatu teks, isinya berarti bentuknya adalah tulisan. Berikutnya, ciri-ciri teks berita. Yang pertama adalah faktual. Namanya faktual itu berarti berita berdasarkan fakta, kenyataan yang benar-benar terjadi. Jadi bukan imajinasi, bukan cerita bohong, bukan gosip, bukan hoax juga. Itu merupakan ciri-ciri berita yaitu faktual. Kemudian yang kedua, aktual, bersifat kekinian atau baru. Jadi bukan cerita lama atau
berita lama baru dimunculkan sekarang, itu nanti tidak memenuhi ciri sebagai teks berita aktual. Kemudian ciri berikutnya adalah seimbang. Seimbang di sini tidak memihak salah satu pihak. Misalnya ada suatu berita tentang kecelakaan. Di situ reporter bertanya dengan korban, reporter bertanya dengan saksi, reporter bertanya dengan polisi. Kemudian menuliskannya di dalam sebuah berita. Di dalam berita itu tidak boleh memihak, misalnya menyalahkan pengendaranya, kemudian menyalahkan polisinya atau menyalahkan saksi atau yang lainnya. Jadi harus seimbang. Jadi antara fakta dan opini, antara pendapat-pendapat yang bersangkutan tadi harus seimbang, tidak boleh memihak salah satu. Kemudian yang berikutnya adalah menarik minat pembaca. Mengapa ada kata seperti ini? Menarik di sini muncul ketika di judul berita. Orang akan tertarik dengan berita tersebut, akan membaca teks berita tersebut apabila mulai tertarik dengan judulnya. Itu judulnya apa toh? Oh, judulnya pengemudi jatuh karena tersandung batu. Kok menarik? Masa pengemudi jatuh tersandung batu? Batu apa itu? Nah, itu kan pasti memunculkan pertanyaan. Akhirnya mereka membaca berita tersebut. Oh, ternyata pengemudi tadi itu pengemudi sepeda motor. Batu yang dimaksud tadi adalah batu bongkahan letusan gunung berapi yang tiba-tiba jatuh, kemudian terkena pengemudi tadi, akhirnya menyebabkan jatuh atau kecelakaan. Kemudian ciri teks berita berikutnya adalah jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Jadi beritanya harus jelas, mudah, tidak boleh ambigu. Ambigu itu bermakna ganda, seperti kata kucing makan tikus mati. Itu kan bermakna ganda, jadi harus jelas. Misalnya kucing makan tikus mati harus dikasih koma, itu menunjukkan berita itu harus mudah dipahami. Itu hanya contoh saja sebuah kalimat. Kemudian lengkap. Berita yang baik atau cerita yang bisa dipahami oleh pembaca itu harus lengkap, mengandung unsur adiksimba, unsur-unsur berita yang nanti akan Ibu jelaskan pada berikutnya. Kemudian sistematis, berurutan sesuai dengan strukturnya, ada struktur teks berita, nanti akan Ibu jelaskan berikutnya juga. Unsur-unsur teks berita tadi yang sudah Budi sampaikan, ada adiksimba. Adiksimba itu ternyata kepanjangan dari A, apa, di mana, K, kapan, C, siapa, M, mengapa, B, bagaimana. Kalau dalam bahasa Inggris itu adalah what, who, when, where, why, how. Lalu apa hubungannya dengan teks berita Bu adiksimba itu? Adiksimba ini akan berupa sebuah pertanyaan yang akan kalian cari jawabannya. A. Apa yang diberitakan? A. Apa yang diberitakan? Nanti huruf A ini kenapa ada di awal? Karena ini biasanya akan muncul pada judul teks berita. Ini beritanya akan membicarakan tentang apa sih? Tentang apa yang akan dibahas? Kemudian di mana peristiwa itu terjadi, suatu berita, dia akan menjadi fakta. Kenapa? Karena ada unsur di mana, ada tempatnya. Itu menunjukkan tempat di mana kejadian itu terjadi. Kemudian kapan terjadinya, itu nanti untuk mengetahui apakah ini aktual, apakah ini baru ataukah sudah lama. Kemudian siapa yang terlibat dalam berita tersebut. Kalau kecelakaan berarti ada pengemudi, ada korbannya, ada polisi, ada saksi, dan seterusnya. Atau siapa yang ada di dalam teks berita itu, yang diberitakan itu siapa saja yang terlibat di dalam berita itu. Mengapa peristiwa itu bisa terjadi, alasan latar belakang dari judul atau berita itu karena apa.
Kemudian bagaimana peristiwa itu terjadi sebagai prosesnya, atau bagaimana alasannya, bagaimana solusinya, bagaimana pendapatnya. Ini bagaimana sebenarnya menggali banyak, karena bagaimana ini akan menjelaskan tentang uraian singkat dari berita tersebut. Ini tadi yang sudah Ibu sampaikan. Contoh teksnya adalah galang dana untuk anak penderita kanker. BAF Lion gelar lomba lari. Apa yang diberitakan? Adanya tentang penggalangan dana dari BAF Lion untuk anak penderita kanker dengan lomba lari. Itu misalnya secara luas atau secara panjang. Kalau disingkat berarti apa yang diberitakan penggalangan dana? Itu saja. Itu boleh. Kalau kamu seperti itu kok kesulitan, boleh secara panjang agar kalian paham. Kemudian di mana? Di situ ada kata Jakarta. Sebanyak 90.000 anak di dunia meninggal karena kanker setiap tahunnya. Di Indonesia ada kira-kira 11.000 kasus kanker anak setiap tahun. Sekitar 10.000 diantaranya diderita oleh anak-anak yang berasal dari luar Jakarta. Banyak dari mereka yang membutuhkan uluran tangan, tetapi belum maksimal mendapat bantuan karena keterbatasan akses dan biaya. Kondisi tersebut mendorong PT Busan Auto Finance (BAF) dan Yayasan Lions Indonesia melakukan aksi sosial yang dikemas dalam bentuk lomba lari dengan muatan amal. Kegiatan tersebut dinamakan BAF Lion Run 2019. Berlari sehat, fun, sambil beramal bagi anak-anak penderita kanker. Kegiatan akan diadakan pada 24 Maret 2019 di Alam Sutera, Tangerang. Hal istimewa yang ditawarkan oleh BAF Lions Run 2019 ini adalah kesempatan beramal. Hasil bersih dari event ini akan didonasikan untuk mendukung pengobatan anak-anak penderita kanker dengan target mendirikan rumah singgah. Apa yang diberitakan di situ? Penggalangan dana untuk penderita kanker. Di mana? Di Alam Sutera, Tangerang, Jakarta. Tambah lagi boleh. Kapan acara itu? 24 Maret 2019. Siapa saja yang terlibat? Anak penderita kanker, PT Busan Auto Finance atau BAF, Yayasan Lion Indonesia. Mengapa? Untuk membantu pengobatan anak penderita kanker di Indonesia. Bagaimana? Penggalangan dana dengan kegiatan lomba lari yang dinamakan dengan BAF Lions Run 2019. Kemudian kamu tambah lagi boleh. Kegiatan itu disebut BAF Run 2019 berlari sehat, fun, sambil beramal bagi anak-anak penderita kanker. Nantinya hasil event akan untuk pengobatan anak-anak kanker dengan target mendirikan rumah singgah. Itu ditambahin untuk bagaimana juga boleh. Kemudian setelah kalian mengidentifikasi unsur-unsur teks berita Adik Simba tadi, kalian selanjutnya menyimpulkan isi teks berita. Yang pertama, membaca berita secara cermat. Yang kedua, mengidentifikasi unsur-unsur Adik Simba tadi yang sudah Ibu sampaikan. Yang ketiga, baru kalian susun menjadi sebuah simpulan. Contoh, simpulannya di sini. PT Busan Auto Finance BAF dan Lion Indonesia mengadakan lomba lari pada tanggal 24 Maret 2019 di Alam Sutera, Tangerang, dalam rangka penggalangan dana untuk membantu pengobatan anak-anak penderita kanker. Nah, di sini semuanya sudah dimasukkan menjadi singkat sekali. Nah, ini ada teks. Nanti silakan kalian baca. Ini Ibu juga sudah kirim di grup.
dalam bentuk Google Form. Nanti bisa kalian baca. Ada 3 pertanyaan yang bisa kalian kerjakan.